Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Sahih Bukhari dan kita masih di penghujung bab tentang puasa ya. Sebenarnya masih banyak tapi kita lewati. Nanti ada hari khusus kita akan membahas tentang fikih puasa ya, karena itu lebih detail ya. Sekarang kita masih membahas hadis-hadis tentang puasa yang sifatnya umum ya, belum sampai ke detail fikihnya. Nah, yaitu hadis yang ke-880 ya. An Ummi Salamata radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala min nisaihi syahran falamma madha tis'atun wa ishruna yawman ghada aw raha faqila lahu innaka halafta alla tadkhula syahran faqala inna syahra yakunu tis'an wa ishrina yawman. Ini hadis sebenarnya tentang bilangan bulan puasa. Jadi bulan Hijriah itu adalah bulan yang harinya itu kalau enggak 29 30. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Ya. Syahrani la yanqusan, terutama Ramadan itu termasuk 2 bulan dengan Zulhijjah yang tidak pernah berkurang, la yanqus, tidak berkurang. Jadi Hijriah itu 29 dan 30 tidak pernah berkurang dan tidak pernah bertambah. Kalau Masehi kan ada 31, ada 28 ya, di Februari tahun Kabisat ya kan. Nah, kata Rasulullah SAW, inna syahra yakunu tis'atan wa ishrina yauman. Jadi nanti kejadiannya kalau di akhir Ramadan itu awan mendung, gumma alaikum, fa in gumma alaikum, awannya mendung, tidak terlihat itu hilal, maka fa'akmilun iddata salasin, teorinya adalah genapkan bulan Sya'ban 30 hari. Mendung, tidak jelas hilalnya, tidak dapat dipantau, tidak dapat dilihat, maka metodenya adalah kata Nabi, fa'akmilu, sempurnakan al-iddata, hitungan Sya'ban salasin 30 hari. Dengan begitu maka kita dapat menemukan hilal Ramadan. Di hadis ini Rasulullah SAW diceritakan oleh Ummu Salamah ya, bahwasanya Nabi SAW pernah mengila istrinya. Ila itu adalah dalam fikih rumah tangga, fikih ahwalus syakhsiyah, fikih keluarga, kita mesti mengenal istilah-istilah yang ada dalam pernikahan. Bukan hanya ijab qabul saja yang tahu teh, tapi hukum yang lain harus tahu itu. Ada ila, ada li'an, ada zihar, ada tolak, ada rujuk, ada lain semua. Harus tahu itu. Karena banyak di masyarakat kita yang menyepelekan hal itu. Kadang orang suami istri masih muda, masih emosional, bertengkar, jatuh kata talak 1, 2, tapi masih campur. Ya. Kemudian ada yang sampai 2 kali masih campur. Ada yang sudah bahkan mungkin mentalak 3 masih campur. Alasannya karena belum talak secara negara. Padahal hukum zina atau tidak zina itu bukan negara, agama. Hukum nikah dan tidak nikah itu agama. Hukum zina tidak zina itu agama. Maka negara mah hanya mencatat. Urusan negara itu mencatat. Tidak ada dia pemidanaan atau pemerdataan kalau tidak melanggar hukum. Nah, maka perlu diperhatikan bahwa yang namanya hukum ahwalus syakhsiyah dalam fikih disebut babul al-bid'u, bab tentang kemaluan, itu ketat sekali. Jadi setiap orang mesti tahu karena kemaluan itu hukum asalnya adalah haram. Dihalalkan dengan ijab qabul, maka mesti hati-hati ya, dalam menjaga jangan sampai melanggar bab tentang al-furuj. Bab farji itu bab kelamin dalam usul fikih dijelaskan sebagai
bab yang asalnya itu haram lalu dibolehkan karena semata-mata ijab qabul, sehingga perlu dijaga status kesuciannya tersebut. Di antara beberapa hukum yang mesti dipahami oleh suami istri dalam rumah tangga itu ada yang namanya ila. Ila itu adalah suami berjanji atau bersumpah tidak akan menyentuh istrinya, baik berbatas waktu sebulan misalkan atau tidak berbatas waktu. Suami kalau lagi kesel ke istrinya kadang ngomong gitu, saya tidak akan menyentuhmu sebulan, saya tidak akan menyentuhmu sampai aku mau, dan lain sebagainya. Sebenarnya ilah itu awalnya adalah tradisi talak zaman jahiliyah, supaya perempuan itu tersiksa menggantung dirinya. Ditalak tidak, dilepas juga tidak, maka mereka menggunakannya ilah. Ilah itu dari bahasa Arab ala ilah, jadi dia bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya. Nah, dalam Islam kalau ada suami bersumpah atau berjanji tidak akan menyentuh istrinya, baik dalam batas waktu atau tanpa dibatasi, maka dia jatuh kepada ila. Ila itu satu tingkat di bawah talak. Ila itu satu tingkat di bawah talak. Jadi tidak termasuk talak, tetapi hukum khusus namanya ila. Hukumnya apabila suami ingin kembali kepada istri yang diilaknya itu, maka dia harus menebus dengan kifarat. Kifaratnya yaitu puasa 3 hari atau memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Jadi kalau suami bersumpah tidak akan menyentuh istrinya, kemudian tiba-tiba mau, biasa lelaki mah gitu kan, nggak mau bersumpah gitu kan, mau wal di sarean deui pokoknya mau asare di dia mungting. Nah, udah bersumpah kan, sudah ngomong gitu, jatuh kepada ila, bukan talak, namanya ila. Jadi sumpah tidak akan menyentuh namanya ila. Beda dengan talak. Jadi dia satu level di bawah talak. Artinya tidak punya iddah, tidak punya aturan iddah, dan tidak jatuh talaknya. Namun dia terkena hukum ila. Ila itu tadi, kalau suami sudah mengatakan tidak akan menyentuh istrinya, lalu menyentuhnya, maka harus menembus kifaratnya. Kifaratnya itu adalah puasa 3 hari atau memberi makan 10 miskin atau memberi pakaian 10 miskin. Tidak boleh langsung menyentuh, nggak boleh, harus tebus dulu kifarat ilahnya gitu. Kalau lebih dari 4 bulan maka diberi pilihan, ditalakkah atau ilahnya dicabut. Perempuan berhak minta ke pengadilan untuk secara paksa pengadilan menceraikan suami istri itu ilah namanya. Udah 4 bulan diilah nih, nggak ditemani tidurnya, nggak disentuh 4 bulan. Suami dia sudah masuk ke hukum ila. Istri punya 2 opsi. 1, maksa suaminya supaya menyetubuhinya, atau istri datang ke pengadilan minta si hakim untuk memutuskan hubungan mereka. Jatuh pada talak 1. Jadi kalau ditanya kapan kondisi istri boleh memaksa suaminya menyetubuhinya, saat ila 4 bulan tidak dirujuk. Ya, itu ya. Hulu beda lagi. Hulu itu istri menawarkan mas kawinnya dibalikin, lalu minta cerai. Itu hulu. Dalam istilah agamanya disebut balikin kebon. Karena dulu ada orang menikah mas kawinnya kebon, si istri ingin bercerai dari suami itu, bahasanya saya balikin kebunmu tapi ceraikan saya. Itu namanya hulu. Ada lagi nanti babnya. Ini yang kita bahas sekarang adalah ila. Jadi bagi suami yang pernah mengatakan kepada istrinya kata tidak akan menyentuh atau yang semisal dengan makna itu, baik kinayah secara metafor atau sorry secara verbal lugas, maka ketika suami ingin balik kepada istrinya hendaklah tebus kifaratnya dulu baru boleh menyentuhnya. Kalau di bawah 4 bulan, kalau sudah lewat 4 bulan, maka mekanisme dalam agama itu adalah si istri minta suaminya secara paksa untuk menyetubuhinya, mohon maaf. Atau istri datang ke pengadilan untuk minta si hakim memisahkan mereka. Itu namanya ilah. Maka suami jangan gampangan. Mau asari jeung maneh misalkan. Mau asari jeung maneh misalkan. Harus jelas itu. Itu ilah atau bukan gitu. Kalau itu ilah maka harus ditebus dengan kifarat, ngasih makan
berapa tadi? 10 miskin, atau berpuasa 3 hari, atau ngasih pakaian 10 miskin. Ya? Dosa aja. Bukan zina. Makanya tadi di bawah talak levelnya kan. Ila itu satu tingkat di bawah talak, tapi tidak masuk ke talak. Jadi suami jangan mudah marah mengatakan aku tidak akan menyentuhmu. Itu jatuh ke ila. Harus ditebus dengan kifarat 3 hari puasa, atau memberi makan 10 miskin, atau memberi pakaian 10 miskin. Ada lagi hukum yang kedua, zihar. Zihar itu suami menyatakan pada istrinya, kau bagai ibuku. Kau bagai ibuku, atau dalam bahasa Arab zihar, kau bagai punggung ibuku. Maksudnya adalah, kamu wahai istriku statusnya seperti ibuku. Yang namanya ibu kan haram diapa-apain. Ibu itu haram diapa-apain, haram dibentak, haram disentuh, apalagi digauli. Nah, ketika suami latah atau refleks mengatakan kau bagai ibuku, itu dia sudah jatuh kepada hukum zihar. Bukan ila. Itu namanya zihar. Zihar itu kifaratnya lebih berat. Kifaratnya yaitu membebaskan budak. Kalau ada laki-laki mengatakan pada istrinya, kau bagai ibuku, maka apabila suami itu ingin balik ke istrinya, dia harus membebaskan seorang budak. Jatuh talak satu kan setelah? Ya? Jatuh talak satu setelah ngomong gitu? Kalau dirujuk enggak? Enggak. Kalau nggak dirujuk? Kalau nggak dirujuk jatuh talak. Sama dengan ila juga, nggak dirujuk minta ditalak. Cuman pengadilan yang nalaknya. Nah, kemudian kalau dia tidak memiliki budak, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup puasa 2 bulan, maka memberi makan 60 fakir miskin. 60 ini mah, kalau jihar mah 60. Jadi para suami, para bapak jangan sembarangan mengatakan pada istrinya kau bagai ibuku. Mana mah ciga indung aing, jangan. Itu masuk kepada zihar. Dan hukumannya berat. Kalau ingin kembali menyetubuhinya harus tunaikan kifarat zihar terlebih dahulu. Kalau dibiarkan bisa jatuh kepada talak. Jadi hati-hati. Ada lagi kemudian setelah zihar, hulu tadi yang ditanyakan. Nah, kalau hulu ini, mohon maaf, kecuali kalau mengatakan kau bagai ibuku itu dalam perkara yang tidak dimaksud. Misalkan kau bagai ibuku dalam keramahannya, dalam tutur katanya, dalam kelembutannya, dalam sifat dan akhlak baiknya, itu saya kira tidak masuk. Karena itu bukan hukum zihar yang dimaksudkan dalam fikih. Ya. Tapi kalau digantung begitu saja, kau bagai ibuku, berbahaya. Itu bisa jadi sudah masuk kepada zihar. Ya. Mesti dikifarati. Kalau tidak dikifarati, maka mereka diceraikan. Mereka diceraikan. Ya. Budaknya 1. Tapi di zaman kiwari teh aya budak hiji acan. Makanya 2 bulan puasa. 2 bulan tidak bisa, maka bebas kasih makan 60 fakir miskin. Saking beratnya hukum zihar. Yang ketiga, hulu. Hulu itu si istri minta pada suaminya agar menerima kembali mas kawin, tapi minta diceraikan. Misalkan mas kawinnya dulu seperangkat alat sholat dan kalung. Padahal tuh mas kawin alat sholat tuh nggak nyunah sebenarnya. Nggak ada yang namanya mas kawin. Mas kawin untuk emas dan perak. Nggak boleh yang lain. Maksud nggak boleh itu dalam arti kata tidak ditekankan gitu. Namun karena tradisi kita ada budaya seperti itu, dalam kaidah tidak boleh kita menyalahkan tradisi selama bukan perkara haram. Jadi boleh. Boleh. Namun kalau ditanya mas kawinnya Rasul dan para sahabat apa? Emas dan perak. Ya. Kalau musim hujan ya seperangkat jas hujan bisa aja kan. Saya ini kan dengan seperangkat jas hujan. Silakan. Bermerek apa gitu yang mahal. Jadi perkara itu tradisi. Namun kalau bisa jangan dimasukkan ke mas kawin, masukkan saja kepada hadiah. Karena mas kawin itu adalah sesuatu yang harus dianggap berharga, bernilai di masyarakat, punya nilai ekonomi yang tinggi untuk memberikan kepada istri semacam bahasa orang nama tahanan lah, tatahan gitu. Istri itu punya sesuatu yang dia pegang. Gitu. Ini ada kasus dulu di
di Minangkabau di Palembang. Bismillah. Seseorang ayah mengutang banyak kepada seseorang dan tidak bisa dibayar-bayar. Akhirnya dia minta bayar sama anaknya yang perempuan, Siti Nurbaya. lunas. Ketika itu anak itu menjadi budak atau bukan? Bukan, budak itu dari peperangan. Peperangan. Atau penjajahan, penguasaan. Iya. Kalau itu mas semacam orang dia mau lunas hutangnya asal anaknya dinikahi, kan tetap dinikahi kan ujungnya kan, si anak perempuannya tuh dinikahi kan ujungnya kan, ya dinikahi. Ya ujungnya dinikahi kan untuk menghalalkan keduanya kan. Iya, itu berarti bukan budak. Itu bukan budak. Jadi itu bahasa budaya, bahasa masyarakat saja. Ya udah aku lunas, hutang kamu lunas, tapi anak kamu nikahkan dengan saya gitu kan. Jadi pembebasan hutangnya itu bersyaratkan dia nikah sama anaknya. Jadi penghalal hubungan keduanya tetap nikah. Gitu, tetap nikah. Nah, adapun si bapak mengatakan kalau kamu kalau hutangku lunas dengan menikahi anakku, itu hanya bapak tidak punya etika saja. Jadi melanggar norma kepatutan lah. Bagaimana membebaskan hutang dengan menyerahkan anaknya untuk dinikahi kepada orang yang menghutanginya. Ya secara hukum sah-sah saja, cuma secara etika apakah si anak itu mencintai calon suaminya atau tidak, itu masalah itu. Apakah si anak ridho dengan pernikahan itu, juga nanti potensi hubungan kemudian bagaimana. Jadi tetap karena mereka dinikahkan statusnya bukan budak tapi istri. Hanya saja caranya ada yang kurang elok, yaitu menebus hutang dirinya dengan memberikan anak tersebut sebagai syarat dari pelunasan hutang itu. Jadi khulu itu si istri mengembalikan mas kawin lalu mengatakan kepada suaminya, ceraikan aku, ini mas kawinmu aku balikin. Khulu itu boleh, tetapi dalam Islam kalau si istri minta cerai tanpa alasan yang jelas, itu kata Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah, tidak akan mencium bau surga. Istri yang minta cerai tanpa sebab tidak akan la tasyum raihatal jannah, tidak akan mencium baunya surga. Jadi para istri jangan sampai minta cerai tanpa sebab kepada suaminya. Harus ada sebab, cerai itu harus ada sebab. Di antaranya tidak tercapai tujuan pernikahan, yang kedua ada pelanggaran kepada hukum Allah, dan yang ketiga ada hak kewajiban yang tidak dipenuhi. Tapi itu pun pasangan boleh tanazul, mengalah dari haknya, bisa. Mengalah dari haknya, bisa bersabar gitu, boleh bersabar. Seperti misalkan suami istri, mohon maaf, tiba-tiba setelah menikah didapati istrinya tidak bisa ngapa-ngapain malam hari. Atau mohon maaf, dalam istilah fikih ada al-atak, ada al-hujub, misalkan tersumbat kelaminnya, atau ada kelemahan dalam syahwatnya dan lain sebagainya lah, masalah-masalah khusus rumah tangga. Ya, tidak berdiri ataupun tidak bisa dimasuki, mohon maaf, itu dalam fikih bisa nuntut cerai hari itu juga, baik suaminya atau istrinya. Tetapi bersabar lebih baik, misalkan, atau Kang, baiklah habis disabaran sok we lalandong ubar kali itu ka Garut satahun mah balik deui ka dieu kan. Bisa saja. Sok atuh ka saheula ubar supaya bisa aktif, ya, silahkan, boleh. Tetapi dia bersabar juga bagus. Itu pahalanya pahala kesabaran. Tapi kalau dia mau minta cerai juga boleh. Karena itu adalah menghambat atau tidak mendukung tujuan dari pernikahan, yaitu isba'us syahwat fil halal, yaitu melampiaskan syahwat fitrahnya kepada tempat yang halal. Apabila itu tidak tercapai, tidak dapat dicapai, maka suami istri boleh mengajukan talak. Ya. Itu dalam fikih diatur dengan detail itu. Makanya para suami sebelum menikah pastikan aktif, ya. Pastikan aktif. Kalau tidak aktif, berobat dulu, ya. Lalu dong lah. Yang kali pada channelnya, mangga itu. Nagreg seueur itu. Di nagreg seueur. Ya. Karena tujuan nikah tidak tercapai, ya kan? Harus diselesaikan. Tapi bersabar juga bagus. Bersabar baik. Itu hulu udah semua. Ada li'an yang terakhir.
Jadi ilah, zihar, khulu, li'an. Yang terakhir li'an. Li'an ini adalah salah satu pasangan menuduh berselingkuh tanpa bukti. Nuduh selingkuh buktinya berat, harus mendatangkan 4 saksi yang melihat langsung. Kalau tidak dapat mendatangkan 4 saksi syar'i, karena kan saksi itu ada saksi hukum secara nasional ya, bukti secara hukum nasional ada, misalkan CCTV lah, kemudian apa namanya DNA lah, ataupun visum lah, atau apalah itu ya, pembuktian secara konvensional ya sekarang. Yang saya maksud adalah pembuktian secara syar'i, secara fikih. Kalau salah satu pasangan menuduh pasangannya berbuat selingkuh tanpa dibuktikan dengan bukti secara fikih saya bilang, bukan secara hukum umum. Udah punya kameranya, punya video, itu bukan bukti. Dalam syariah video itu bukan bukti. Dalam syariah CCTV bukan bukti, DNA bukan bukti, dan itu bukan bukti. Bukti dari sisi syariah itu adalah ru'yatu arba'u rijal, 4 orang melihat secara langsung kejadiannya. Karena mohon maaf, sekarang itu saya pernah lihat ulasannya, ada teknologi seorang berdiri digigit anjing, kemudian di waktu yang sama nanti hasil dari CCTV itu, CCTV ini bukan video, CCTV-nya itu ternyata anjing ini nggak gigit gitu. Jadi CCTV pun bisa direkayasa, bisa ya, karena ada kaidah, tidak ada teknologi yang sempurna. Ada kaidah kata para ilmuwan, tidak ada teknologi yang sempurna ya. Sampai CCTV pun bisa direkayasa. Kalau video diedit kan biasa ya, kemudian suara diedit biasa, gerak lidah diedit biasa. Orang nggak bisa bahasa Arab, pakai aplikasi tertentu bisa ngomong bahasa Arab, lidahnya ngikutin. Tiba-tiba presiden kita ahlan wa sahlan bi huduril kiram, lisannya Arab, padahal ngomongnya Jawa, tapi bisa Arab dengan fasih dan lancar, dengan gerak bibir yang sama gitu, dan suara yang sama, intonasi segala macamnya. Nah, sekarang ada teknologi lebih baru lagi, CCTV pun bisa direkayasa. Kan biasanya CCTV itu live kan, artinya dia rekaman kemudian bisa direkayasa. Maka kembali kepada asal dari pembuktian syariah adalah dengan menghadirkan 4 saksi yang kredibel, yang baik, bukan orang yang ahli maksiat. Maka apabila suami atau istri menuduh pasangannya berselingkuh tanpa menghadirkan 4 saksi, maka mereka jatuh kepada li'an. Li'an itu apa? Li'an itu adalah saling melaknat satu sama lain di depan hakim atau saksi. Suami bersumpah bahwa dia melihat istrinya selingkuh meskipun dia tidak punya bukti, yang 4 tadi. Dan di antara sumpah itu ada redaksi begini: jika aku benar, aku selamat. Jika dia yang benar, maka laknat kutukan Allah menimpa aku. Dibaca sebanyak 4 kali. Istri juga sama begitu. Kalau dia menuduh suaminya selingkuh, tidak mendatangkan 4 saksi yang kredibel, orang baik saksinya maksudnya, bukan saksi pinggir jalan yang tukang mabuk, maksiat, bukan. Saksi orang benar, orang baik ya. Maka dia harus bersumpah bahwa dia melihat suaminya selingkuh meskipun dia tidak punya bukti. Kemudian kalau suaminya yang benar, aku dapat kutukan selama-lamanya. Kalau aku yang benar, maka suamiku yang dapat kutukan. Jika tidak ada saksi. Setelah mereka saling bersaksi seperti itu, saling bersumpah seperti itu, keduanya diceraikan selama-lamanya. Sampai hari kiamat tidak boleh digabung lagi. Tidak ada kata rujuk untuk li'an. Jadi haram rujuk, mereka nggak boleh. Jadi hati-hati suami nuduh istri selingkuh, hati-hati istri nuduh suami selingkuh. Kalau dia tidak punya 4 saksi, dan 4 saksinya harus orang baik lagi, harus ahli masjid ibaratnya, orang baik, bukan saksi yang biasa nongkrong di minum main gaple di tempat-tempat nongkrong, bukan. Harus 4 saksi, 4 orang baik. Nah, itu jatuh hukum li'an, ceraikan selama-lamanya dan tidak ada rujuk kembali sama sekali. Sampai hari kiamat tidak ada rujuk. Itu suami istri namanya li'an.
Kalau bukan suami istri, jatuhnya qazaf. Qazaf itu artinya nuduh orang tanpa bukti atas kehormatan ya. Qazaf. Qazaf pakai F, qazaf. Itu hukumannya dicambuk 70 kali. Kalau ada si A memfitnah si B berbuat amoral tanpa punya saksi 4, maka tuduhan itu balik ke yang nuduhnya dengan cara dikenakan hukuman qazaf, dicambuk 70 kali. Dicambuk 70 kali. Misalkan ada 3 orang menuduh bahwa si A berzina, kurang 1 saksi kan, maka si penuduh ini dia yang dicambuk 70 kali. Saking berat dan mulianya kehormatan dalam Islam. Pernah kejadian di zaman Umar bin Khattab, ada 3 orang melaporkan si fulan berzina. Lalu Umar minta saksi, mana saksinya? Bawa 4 orang, dibawakan 4 orang. Orang pertama menyaksikan, wahai khalifah, aku bersumpah demi Allah, melihat dia dengan wanita itu beneran gituan. Beneran masuk, melihat masuknya. Yang kedua sama. Yang ketiga sama. Nah, yang keempat ini tidak melihat masuknya. Ragu. Saya melihat kakinya di pundak laki-laki itu, tapi saya tidak melihat masuknya. Kata Umar, batal hukuman. Cambuk itu yang 3 orang itu, dicambuk 70 kali. Jadi kehormatan itu dalam Islam itu sangat luar biasa. Jangan pernah menuduh. Yang nuduh dan saksinya juga. Yang nuduh dan saksinya. Itu disebutkan 3-tiganya dicambuk karena sama-sama menuduh. Sama-sama menuduh. Yang lapor dan yang bersaksi itu sama-sama menuduh. Misalnya Ya. Misalnya itu ada, misalnya ini ada penjaga hotel, Terus yang selingkuh itu temannya gitu misalnya. Misalnya, ya. Itu misalnya itu termasuk termasuk nggak itu nuduh nggak selingkuh itu, misalnya ini nginep di hotel itu, kebetulan ini temannya yang jadi penjaga ini, itu jadi saksi nggak itu? Termasuk Melihat tidak? Ya nggak melihat, tapi Ya bukan saksi. masuk ke kamar berdua gitu. Bukan saksi. Bukan. Bisa itu. Bukan. Arba'atu syahadatin billah. Jadi 4 saksi yang melihat secara nyata. 4 orang. Melihat pedang masuk ke sarangnya. Dan melihatnya itu seperti ember masuk ke sumur. Ya. Ilajul dalwi fil ilajul hasabah fil farji ka dalwi fil bi'ri. Melihat, mohon maaf, kelamin laki-laki masuk ke kelamin perempuan seperti ember masuk ke sumur. Jadi Tidak bisa, apalagi cuma satpam. Apalagi cuma satpam di luar kan, hanya mantau keluar, lihat dalam, hanya lihat masuk kamarnya misalkan. Itu tidak bisa. Untuk pembuktian perzinahan dalam Islam tidak diterima. CCTV pun tidak bisa, DNA pun tidak bisa, visum pun tidak bisa. Harus dengan pembuktian syariat. Kita secara hukum ya, secara hukum. Nah, dalil-dalil tadi bisa digunakan untuk penguat dan penunjang pembuktian. Gitu. Misalkan ditemukan tiba-tiba ada mohon maaf, ada jejak di tubuh wanita itu, ada jejak laki itu misalkan. Atau ada CCTV, itu bukti penguat tapi bukan bukti syariat. Bukan bukti syariat. Tidak bisa seperti itu. Karena tadi ya, yang namanya teknologi itu dapat direkayasa. Tidak bisa ada kaidah baru karena zaman modern. Lalu jejak-jejak. Ya tetap, karena teknologi itu tidak bisa. Tidak, nggak bisa. Satu, karena hukuman zina itu terlampau berat, rajam kan. Untuk nyawa itu tidak bisa main-main. Yang kedua, kehormatan juga bukan barang yang bisa disepelekan. Makanya pembuktian syarat. Sehingga dari masa Rasulullah hingga hari ini belum pernah ada penerapan hukum rajam karena zina secara pembuktian. Belum pernah ada. Yang ada itu hanya pengakuan. Wanitanya mengaku, maksa lagi berkali-kali baru ditegakkan hukum rajam. Nah, ya. Kalau orang nuduh bukan zuriyah si anu, berarti itu kan hubungannya ke sana. Itu qazaf, masuk qazaf itu. Masuk qazaf. Bisa dicambuk 70. Kumpulkan cambuk semuanya.
termasuk qazab. Nah, jika qazab itu terjadi pada suami istri, nah ini khusus jatuhnya li'an. Jadi suami tidak bisa dicambuk, istri tidak bisa dicambuk walaupun memfitnah. Paham ya? Pada orang umum namanya qazab, pada suami istri namanya li'an. Istri nuduh suami selingkuh tanpa 4 saksi, jatuhnya li'an, tidak dicambuk karena mereka mah suami istri, gitu loh. Atau sebaliknya, suami nuduh istri selingkuh tanpa 4 saksi, tidak dicambuk suaminya walaupun tidak punya bukti, hanya jatuh li'an. Ceraikan mereka selama-lamanya. Tapi sebelumnya sumpah pocong dulu. Maaf, bukan istilah sumpah pocong, maaf. Sumpah laknat. Li'an kan dari bahasa Arab. Li'an itu dari kata bahasa Arab artinya laknat. Sumpah laknat. Kalau aku benar, dia yang dilaknat. Kalau dia benar, aku yang dilaknat. Bisa dikatakan secara makna bisa mubahalah. Ya, dia dilaknat selama-lamanya atau suami saya yang dilaknat selama-lamanya. Ya itu pak kuat-kuat. Sumpah saja di situ. Benar nggak dia nuduh suaminya dengan keyakinan penuh bahwa suaminya selingkuh? Atau hanya karena melihat suaminya bonceng seseorang? Tidak tabayun dulu, jangan-jangan itu mohon maaf istri yang ketiganya, keempat atau keduanya, atau jangan-jangan keponakan jauhnya yang baru ketemu, ya kan? Atau jangan-jangan lagi ngojek. Kan kita tidak tahu, ya kan? Betul. Ataupun lain-lain sebagainya. Jadi tidak bisa langsung menuduh begitu saja, harus pastikan. Nah, di kita ini kan terpengaruh oleh film dan sinetron. Kadang mudah sekali suami istri itu menuduh perselingkuhan tanpa bukti yang benar. Jadi sekali lagi, qazab itu jika terjadi pada suami istri maka jatuhnya li'an, tidak dicambuk pelakunya, hanya disuruh bersumpah, namanya sumpah laknat, dalam bahasa Arab disebut sumpah li'an. Kemudian hukum fikih konsekuensinya adalah diceraikan selama-lamanya tanpa ada kata rujuk sampai kapanpun. Nah itu ada hadis ila, ini nyempil di hadis puasa. Karena apa? Karena ketika menjelaskan hitungan bulan gitu maksudnya. Jadi hadis ila di sini tujuannya bukan sedang menerangkan hukum pernikahan, tetapi sedang menerangkan bahwa yang namanya bulan dalam Islam itu hijriah itu kalau nggak 29 30. Jadi kalau ada suami mengilah istrinya 4 bulan itu maksudnya adalah hijriah. Itu. Jadi 30 29 30 29 begitu. Bukan Masehi. Ini kalau Rajab ya. 29 puasa pasti 30 dong. Bisa nggak logikanya begitu? Saya pernah dengar orang menjelaskannya begini. Gini gitu. Ya kan? Masih hijrah sama nggak? Nggak pernah dengar itu. Nah, nggak pernah hijrah. Jadi kan nggak mungkin 29 atau 30 iya, kan? iya. Selang-seling kan? Selang-seling. Kalau Sya'ban sudah digenapkan 30, maka Ramadannya 29. Ya, betul gitu. Di Arab Saudi pernah, saya lupa tahun berapa, pernah ada kodok puasa nasional. Jadi lajnah hilalnya itu mengumumkan besok puasa, kemudian ada koreksi bahwa kita ternyata sudah masuk Ramadan dari kemarin. Setelah Idul Fitri diumumkan bahwa seluruh warga Saudi yang ikut puasa di tanggal sekian wajib mengkodok 1 hari. Ini kodok nasional. Tidak apa-apa kalau memang itu sebuah, kan tidak masalah. Gitu. Ijtihad ya kan, daripada tidak diumumkan nanti ulil amrinya berdosa menanggung tidak puasa satu negara, kan bahaya juga. Mendingan diumumkan, tidak masalah. Jadi itu hadis ila di Ramadan hanya menyatakan tentang jumlah hari ya, bahwasanya dalam Islam hari itu yakun tis'an wa ishrina yauman. Termasuk juga seluruh aturan pelaksanaan ajaran-ajaran agama yang lain, contohnya nifas ya, haid, kemudian Asyurul Hurum, kemudian juga penetapan-penetapan puasa lainnya, itu patokannya adalah hijriyah dan bukan Masehi. Nah, di hadis berikutnya ada 2 bulan yang tidak pernah berkurang, yaitu Ramadan dan Dzulhijjah. Dia tidak akan pernah berkurang ya. Saya pikir itu beberapa fikihnya, nanti kita akhirkan ya supaya tidak
Pak Baliut menjelaskannya antara hadis umum tentang Ramadan dengan hadis fikih. Nah, ini ada larangan puasa yang terus-menerus. Saya pernah mendapati ada orang yang tiap hari puasa, bahkan disambung puasanya sampai 7 hari. Rasulullah SAW melarang dalam hadis Abu Hurairah, naha Rasulullah SAW, Rasul melarang. Nah, itu bahasa Arab melarang, bahasa Indianya nehi. Nehi kan tidak kan? Betul ya Kang Lim ya, nehi ya? Nehi itu tidak atau melarang. Nabi melarang Rasulullah SAW dari puasa wisol. Lalu seseorang bertanya, ya Rasulullah, tapi Anda wisol, kenapa Anda wisol? Wa ayyukum misli, Rasul sampai balik tanya, memang marane sarua jeung urang gitu. Ayyukum misli, siapa yang sama dengan saya? Jadi ada hukum-hukum yang kita tidak boleh menyamakan dengan Rasul, nggak boleh gitu. Akhirnya Rasul pun menyatakan dengan tegas supaya orang tidak punya tahu batasan lah gitu ya. Ya Rasul, engkau puasa wisol. Rasul mengatakan ayyukum misli, bahasa orang nama, oh tuh beda orang mah gitu. Jangan disarwakeun, ayyukum misli. Ini abitu yut'imuni rabbi wa yasin. Adapun aku diberi makan dan minum oleh Tuhanku di malam dan siang hari. Kalau berbuka dikasih bukaan, kalau malam dikasih makanan. Falamma abu ayantahu anil wisal wa shala bihim yauman summa ra'u hilal faqala law ta'akhkhara lazidtukum katangkili lahum hina abu ayantahu. Jadi wisol itu hanya boleh dilakukan oleh Rasulullah SAW karena beliau diberi makan dan minum oleh Tuhannya. Innama rabbi yut'imuni wa yaskin. Tuhanku memberiku makan, Tuhanku memberiku minum. Kalau kalian tidak gitu, kalian tidak gitu. Ini abitu yut'imuni rabbi wa yaskin fa'ak lafu minal amali ma tutikun. Jadi sekali lagi, hal hadis-hadis yang khusus seperti ini tidak boleh diikuti. Hadis seperti ini tidak boleh diikuti karena kekhususan ya. Nah, masih ada waktu. Ada pertanyaan silakan Pak tentang Nah, sebagai penutup masih nyambung wisol ya, masih menyambung wisol. Ini ada hadis 212. Puasa terus wisol ya. Nyambung, enggak buka gitu loh. Puasa 2 hari. Puasa nyambung 2 hari atau terus-terusan. Wahai Abdullah, ini hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amr. Wahai Abdullah, bukankah aku sudah kasih tahu kamu tuh berpuasa di siang hari, kemudian berqiyamul lail di malam hari. Lalu Rasul SAW, sahabat tersebut menjawab, bala ya Rasulullah. Qala fala taf'al. Rasul melarang ada sahabatnya terus-terusan puasa, terus-terusan tahajud, tidak pernah berhenti. Tiap malam teh tahajud sepanjang malam dan siangnya itu puasa terus-terusan. Nabi memerintahkan fala taf'al, jangan kau lakukan. Berpuasalah, berbukalah, berpuasalah, berbukalah, makanlah, ya, kemudian bangunlah, tidurlah, bangunlah, tidur. Jadi maksudnya seimbangkan. Ada waktunya kamu tidur, kamu tahajud, kamu puasa, kamu makan, harus seimbang. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan, karena badanmu punya hak, matamu punya hak, istrimu, keluargamu punya hak, dan orang-orang sekitarmu, tamu-tamumu punya hak juga. Ya, jangan terus-terusan puasa, jangan terus-terusan tahajud sehingga keluarga tidak mendapatkan hak. Jadi di sini poinnya adalah orang yang rajin ibadah tapi tidak menunaikan hak keluarga, maka itu Rasul menganggapnya tidak baik. Ya, bukan masalah ibadahnya, tapi tadi menunaikan hak atau tidaknya. Nah, orang tersebut terus-terusan aja tidak bisa dikasih tahu gitu. Membahas orang nama tidak bisa dinasihati. Sampai akhirnya terus berlanjut, orang tersebut mengatakan pada akhirnya, ya laitani qabiltu rukhsatan nabi. Andaikan dulu aku ikut saran Nabi. Gitu. Jadi akhirnya dia mendapatkan kesulitan, masyakoh,
dan juga madorot dari puasa terus dan tahajud terus tidak pernah ada jedanya, sampai akhirnya dia menyesal, duh kalau dulu ikut saran Nabi kayaknya nggak begini gitu. Hanallahu yakum ajmain, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.